Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Raisya Irmala akan mempresentasikan analisis manajemen strategi pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, salah satu perusahaan fast moving consumer goods terkemuka di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi strategis perusahaan serta merumuskan strategi yang relevan dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika industri FMCG. Latar belakang dari penelitian ini adalah industri fast moving consumer goods merupakan industri dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi di Indonesia. Tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga inovasi produk, distribusi, dan kekuatan merek. Perubahan perilaku konsumen, khususnya pada konsumsi makanan ringan, menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi. Tekanan eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku, inflasi, volatilitas nilai tukar, serta regulasi pangan yang semakin ketat turut menambah kompleksitas lingkungan bisnis. Dalam kondisi tersebut, PT Garuda Food dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kinerja dan meningkatkan nilai produk secara berkelanjutan, sehingga analisis manajemen strategis menjadi penting sebagai dasar penentuan arah strategi perusahaan. Analisis ini mengacu pada konsep manajemen strategis menurut David, Kaplan, dan Norton. Manajemen strategis merupakan proses sistematis untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi melalui perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi lintas fungsi. Tahapan manajemen strategis terdiri dari 3 tahap utama. Pertama adalah tahap input melalui matriks IV dan EV untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal utama. Yang kedua, tahap pencocokan melalui matriks IE, SWOT, dan TOWS untuk menghasilkan alternatif strategi. Ketiga, tahap keputusan melalui KSPM untuk menentukan strategi terbaik secara objektif. Implementasi strategi selanjutnya diterjemahkan dalam balance scorecard dan business model canvas untuk memastikan strategi dapat dijalankan secara terukur. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan metode studi dokumentasi. Objek penelitian adalah PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dengan sumber data utama berupa laporan tahunan atau annual report tahun 2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelaahan laporan keuangan konsolidasian serta bagian manajemen discussion and analytics. Tahapan analisis dilakukan secara sistematis, dimulai dari input stage melalui matriks IV dan EV, dilanjutkan matching stage menggunakan matriks IE serta SWOT dan TOWS, kemudian decision stage dengan KSPM, dan diakhiri dengan implementasi strategis melalui balance scorecard dan business model canvas. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk merupakan perusahaan nasional yang bergerak di industri FMCG dengan fokus utama pada produk makanan ringan dan minuman. Contohnya adalah kacang Garuda, Geri, Coklatos, Klevo, dan sebagainya. Perusahaan memiliki portofolio merek yang kuat dan dikenal luas di pasar domestik dengan target utama segmen mass market melalui harga yang kompetitif. Garuda Food sendiri didukung oleh jaringan distribusi nasional yang luas, mencakup modern trade dan traditional trade. Selain itu, perusahaan memiliki kapabilitas operasional yang kuat menjadi skala produksi besar, efisiensi biaya, serta sistem manajemen risiko dan kepatuhan yang terstruktur. Analisis lingkungan internal dilakukan menggunakan matriks IV. Hasil analisis menunjukkan skor total sebesar 2,84 yang menandakan bahwa Garuda Food berada pada posisi internal yang kuat. Kekuatan utama perusahaan meliputi citra merek yang kuat, jaringan distribusi nasional yang luas, diversifikasi produk, skala produksi besar, serta manajemen risiko yang efektif. Adapun kelemahan yang dihadapi antara lain ketergantungan pada bahan baku pertanian, sensitivitas biaya energi dan logistik, tekanan margin laba, serta ketergantungan pada pasar domestik. Secara keseluruhan, Garuda Food memiliki fondasi internal yang solid untuk bersaing di industri FMCG. Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal dilakukan menggunakan matriks EV. Skor total EV sebesar 2,65 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan respons di atas rata-rata dalam menghadapi peluang dan ancaman eksternal. Peluang utama meliputi pertumbuhan pasar makanan ringan, tren produk bernilai gizi, serta peluang ekspor. Sementara itu, ancaman berasal dari fluktuasi harga bahan baku, inflasi, volatilitas nilai tukar,
persaingan industri yang ketat, serta regulasi pangan yang semakin kompleks. Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal, langkah selanjutnya adalah menyusun matriks SWOT dan TOWS untuk merumuskan alternatif strategi. Dari sisi kekuatan, Garuda Food memiliki citra merek yang kuat, distribusi nasional yang luas, diversifikasi produk, skala produksi besar, serta manajemen resiko yang efektif. Peluang utama berasal dari pertumbuhan pasar makanan ringan, peningkatan permintaan produk sehat, ekspansi pasar ekspor, serta adopsi teknologi digital dalam pemasaran. Sementara itu, kelemahan dan ancaman yang diidentifikasi menjadi dasar dalam melakukan strategi ST, WO, dan WT sehingga perusahaan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada mitigasi risiko dan peningkatan efisiensi. Hasil perumusan strategi melalui matriks TOWS menghasilkan beberapa alternatif strategi utama. Strategi SO difokuskan pada pemanfaatan ekuitas merek yang kuat dan jaringan distribusi nasional untuk merangkap pertumbuhan pasar makanan ringan, termasuk pengembangan produk sehat dan fungsional serta peningkatan investasi pada riset dan pengembangan. Strategi ST sendiri diarahkan pada penguatan efisiensi operasional dan daya saing harga untuk menghadapi fluktuasi harga bahan baku, persaingan industri, serta perubahan preferensi konsumen. Strategi WO menekankan pada transformasi digital, pengembangan kapabilitas R&D, serta peningkatan kapasitas produksi untuk mengatasi keterbatasan internal dan memanfaatkan peluang pasar. Sedangkan strategi WT berfokus pada efisiensi biaya, diversifikasi sumber bahan baku, serta rasionalisasi portofolio produk guna meminimalkan risiko dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk berada pada posisi strategis yang kuat, khususnya dalam kuadran strength opportunity. Perusahaan memiliki kemampuan untuk memaksimalkan peluang pasar dengan memanfaatkan kekuatan internalnya, terutama melalui inovasi produk, ekspansi distribusi, dan optimalisasi operasional. Di saat yang sama, Garuda Food juga menunjukkan kesiapan dalam mengelola ancaman eksternal, serta mengatasi kelemahan internal melalui efisiensi dan diversifikasi strategi. Selanjutnya adalah posisi strategis perusahaan melalui IE Matrix. Berdasarkan dari hasil analisis, PT Garuda Food memperoleh total skor IV sebesar 2,84 dan skor EV sebesar 2,65. Posisi ini menempatkan perusahaan dalam kuadran hold and maintain. Posisi tersebut menunjukkan bahwa Garuda Food berada dalam kondisi yang relatif stabil, dengan kekuatan internal yang baik serta kemampuan respon eksternal yang memadai. Oleh karena itu, fokus strategi yang paling relevan bukanlah ekspansi agresif, melainkan penguatan bisnis inti melalui efisiensi, optimalisasi operasional, serta peningkatan daya saing produk yang sudah ada. Dalam konteks ini, strategi utama yang direkomendasikan adalah market penetration dan product development yang bersifat incremental dan beresiko rendah. Untuk menentukan prioritas strategi secara objektif, analisis dilanjutkan menggunakan KSPM. Dua alternatif strategi yang dibandingkan adalah market penetration sebagai strategi S1 dan product development sebagai strategi S2. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi product development memperoleh total attractiveness score sebesar 3,23 mengungguli market penetration yang memiliki skor 3,04. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan produk menjadi strategi yang paling menarik bagi Garuda Food, terutama dalam merespons pertumbuhan pasar FMCG dan perubahan preferensi konsumen. Meski demikian, market penetration tetap memiliki peran penting sebagai strategi pendukung untuk menjaga dan memperkuat bisnis pasar yang sudah ada. Perbedaan skor yang relatif kecil juga mengindikasikan bahwa kedua strategi ini bersifat saling melengkapi dan idealnya dijalankan secara sinergis. Strategi yang dipilih kemudian diterjemahkan ke dalam balance scorecard dari 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Fokus utama adalah menjaga profitabilitas, loyalitas pelanggan, keunggulan operasional, serta pengembangan SDM dan inovasi.
Bisnis model Canvas menunjukkan bahwa kekuatan Garuda Food terletak pada value proposition berupa produk berkualitas, merek terpercaya, harga terjangkau, serta jaringan distribusi nasional yang luas. Implementasi strategi dirancang dalam roadmap jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek difokuskan pada efisiensi operasional, pengembangan produk incremental, dan penguatan pasar domestik. Jangka menengah diarahkan pada ekspansif selektif, optimalisasi rantai pasok, dan inovasi berkelanjutan. Sedangkan jangka panjang berfokus pada pertumbuhan strategi berbasis kekuatan inti dan transformasi organisasi untuk daya saing jangka panjang. Sebagai kesimpulan, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk memiliki kondisi internal yang kuat dan lingkungan eksternal yang moderat. Posisi perusahaan pada strategi hold dan maintain dengan product development incremental sebagai strategi utama dan market penetration sebagai pendukung. Perusahaan disarankan untuk terus berinovasi secara selektif, meningkatkan efisiensi operasional, serta melakukan evaluasi strategi secara berkala untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Market penetration tetap dijalankan guna menjaga stabilitas pendapatan dan loyalitas pelanggan, serta evaluasi strategi secara berkala menjadi penting untuk mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Demikian presentasi analisis manajemen strategis PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.